Masih bersama tugas enteng. Hello, how are you today? Fine? I'm fine too, thank you very much. Okay, well, today we are going to compose dialogue about intention. Hari ini kita akan menyusun dialog mengenai maksud tujuan, ya. Kita ingat-ingat ya pertemuan yang lalu ya. When we are going to convey our intention, we use be going to ya ini. Kalau kita mau mengungkapkan maksud tujuan kita, cita-cita misalnya, kita menggunakan be going to atau menggunakan would like to ya. Atau kalau itu pilihan ya would rather ya, would rather ya. Kita gunakan yang paling sering ya, be going to dan would like to. Will juga bisa, tapi yang bedanya will sama be going to, kalau be going to itu sudah merupakan rencana ya. Ya, jadi going to itu lebih terencana, makanya kita gunakan be going to. Contohnya, my dad and I are going to go fishing. Ayahku dan aku akan pergi memancing. Jadi are going to di sini diterjemahkan jadi akan ya, karena maksud ya, tujuan, cita-cita, rencana ya, rencana. Kalau I would like to make a video about gaming, would like to itu diterjemahkan akan juga ya. Jadi kita akan bicara akan ya. Kalau ini kan kalimat positif ya, jadi kalimat positif atau kalimat berita itu yang memberikan informasi ya. My dad and I are going to go fishing. Kalau dirubah menjadi kalimat yang negatif, itu ditambahin not ya. My dad and I are not going fishing. Begini. Bedanya apa? Bedanya di not. Ya, ini kalau negatif ya. Negatif itu berarti tidak akan. Jadi tidak berencana akan. Ya. My dad and I are not going to go fishing. Ayahku dan aku tidak akan pergi memancing. Tidak akan pergi memancing. Itu yang negatif ya. Kalau dirubah menjadi yang bentuk pertanyaan atau interrogatif ya, kita lempar ya ke depan. Nah, pertama begini, are going to go fishing. My dad and I-nya kemana? Ya, my dad and I-nya kita taruh setelah are ya, setelah to be. Jadi ini huruf besar. Nah, terus belakangnya dirubah tanda tanya. Are my dad and I going to go fishing? Akankah, ini pertanyaannya, akankah ayahku dan aku akan pergi memancing? Ya. Ini, are my dad and I going to go fishing? Ya, jadi dari to be ya, dari to be taruh di depan, terus subjeknya nanti ditaruh setelah to be-nya ya. Tak ulangi ya, ini to be, ini membuat pertanyaan. To be-nya ditaruh di depan, terus subjeknya taruh setelah to be. Di sini kayak gini kan. Nah, sekarang kalau kita rubah to be-nya, misalnya dia laki-laki, atau dirubah ini aja wis. My dad itu kan ayahku. Ini kan ada dua ya, ayahku dan aku. Makanya to be-nya are. Jodohnya kan are. Kalau ayahku saja ya, kalau ayahku. Nah, kalau ayahku itu bukan are tapi is ya. My dad is going to go fishing. Titik. Ini positif. Kalau dirubah jadi negatif, tinggal di copy ya. Nah, copy begini, tambahi not setelah to be. My dad is not going to go fishing. Berarti tidak. Ini berarti iya gitu ya. Kalau dirubah jadi pertanyaan, ini ditaruh di depan ya, sejak to be ya, is going to go fishing. Baru my dad ditaruh setelah to be. Ini depan huruf besar, belakang pertanyaan.
tanda tanya. Is my dad going to go fishing? Akankah ayahku pergi memancing? Oke, sekarang contoh yang kedua, itu yang pakai to be ya. Kalau pakai to be, pertanyaannya menjadi akankah ya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya. Jadi kalau ini ya, kembali ke ini ya. Ini kalau ada pertanyaan is my dad going to go fishing, kalau jawabannya ya, yes, nanti sambungannya ini ya kan. Kalau jawabannya no, sambungannya ini. Ya, kenapa yang no ya? Karena sisinya not ya, biar selaras. Ya, no, my dad is not going to go fishing. Apakah ayahku akan pergi memancing? Ya, ayahku akan pergi memancing. Tidak, ayahku tidak akan pergi memancing. Ini ngomong sama diri sendiri. Kalau ngomongnya dengan orang, di sininya kan bisa diganti. Ya, jadi ini misalnya si A. Si A bertanya pada si B. Ya. A berkata, is your dad going to go fishing? Apakah ayahmu akan pergi memancing? Yang ditanyakan kan ayahnya si B, makanya B berkata my dad. Ya, jadi nanti kalau bentuknya sudah dialog, itu disesuaikan pertanyaan dan jawabannya. Sekarang ini would like ya. I would like to make a video about gaming. Saya akan membuat video tentang game. Itu dia positif ya, karena nggak ada notnya kan. Nah, kalau dibentuk negatif bagaimana? Kita tinggal tambahkan not. Nah, ini kalimat aslinya. Sini tambahi not. Ah, gini ya. I would not like to make a video about gaming. I wouldn't like to make a video about gaming. Itu yang negatif. Kalau yang pertanyaan, dari would di copy ya, dari would, terus subjeknya I taruh setelah kata would. Ini depan huruf besar, belakang pertanyaan, tanda tanya. Would I like to make a video about gaming? Akankah aku membuat video tentang game? Ini kayak, ini bertanya pada diri sendiri ya. Ayo kita coba kalau bertanya sama orang ya. Misalnya pakai would like ya. Akankah kamu pergi denganku misalnya? Akankah? Ya. Kan tadi would like to ya. Pergiku denganku. Ya. Siapa yang ditanya? Kamu. Tanda tanya. Would you like to go with me? Ya. Tadi yang ditanya, orang yang ditanya sebutannya ditulis setelah kata would ya. Tadi kan would like to go with me ya, tambah you. Would you like to go with me? Akankah kamu pergi denganku? Kalau ya, kalau jawabannya ya, yes. Kan dia ditanya, maka dia jawab I would like to go with me, with you. Ya. Ini A. Ini B ya. Kalau jawabnya yes, I itu siapa? B. Kenapa kok B? Karena ini kan bertanya pada B. Would you like to go with me? Akankah kamu pergi denganku? You-nya itu B. Maka harusnya menjawab yes, B atau I would like to go with you. A. Ya, kenapa ini jadi you nggak me? Karena kalau me itu kan artinya saya. Nah, kalau yang B ngomong saya, berarti ya diri B sendiri. Jadinya nggak logis ya. Iya, saya akan pergi dengan saya sendiri. Loh, gawat ya. Ya, makanya would you like to go with me? Jawabannya bisa yes, I would like to go with you. Ya, secara logisnya. Atau bisa no, I would not like to go with you. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan bisa komentar ya. Nah, sekarang kita gunakan dalam dialog. Nah, ini contoh saya punya satu. Ada keadaannya ini. Keadaannya atau situasinya seperti ini.
You plan to do the biology project at the library after school. Kamu itu ya kamu berencana untuk mengerjakan proyek biologi di library perpustakaan sepulang sekolah. You ask your classmate. Kamu bertanya pada teman sekelasmu, Rina namanya, to do it together with you, untuk bareng-bareng ngerjakan. Rina agree to do it together. Rina sepakat untuk melakukannya bersama-sama. Nah, langkahnya apa? Langkahnya yang A, dia berkata, I am going to do my biology project at the library after school. Ya, ini rencananya kan ya, plan nanti. Rencananya si A berkata, saya akan mengerjakan proyek biologi di perpustakaan sepulang sekolah. Terus kan ini diminta bertanya kepada Rina untuk ngerjakan bareng. Makanya dia berkata, Rina, are you going to do that too? Nah, that di sini ya artinya biology project at the library after school itu. Ya, jadi diganti kata that. To itu artinya juga. Rina, akankah kamu melakukannya juga hari ini juga? Si Rina berkata, ya, saya akan melakukannya hari ini. I am going to do it today. It itu ya biology project itu. The sooner we finish it, the better. Lebih cepat lebih baik. We can go to the library together. Kita bisa pergi ke perpustakaan bersama. Bagaimana kalau si Rina ini menolak? Ya bisa kita coba ya. Kalau no ya, misalnya no, saya tidak berencana. I am not going to do it today. Tidak, saya tidak akan mengerjakannya hari ini, besok saja. Misalnya saya punya banyak pekerjaan. Saya punya banyak PR ya. Saya akan mengerjakannya besok. Gini, misalnya ini kalau jawabnya no, kalau tadi kan jawabnya yes, berarti kalau no itu ya disagree. Kalau no itu kan tidak setuju, diajak tidak mau, makanya jawab no. No, I am not going to do it today. I have a lot of homeworks. I am going to do it tomorrow. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini kita membuat dialognya adalah mengungkapkan rencanamu, terus bertanya rencana kepada orang lain. Nah, orang lain itu nanti akan menjawab tentang rencananya. Bisa setuju, bisa tidak setuju. Ini dipilih. Kalau yes ya yes, kalau no ya no. Begitu. Oke, sekarang your assignment ya, tugasmu. You plan to go to the movie this weekend. Kamu berencana pergi ke bioskop akhir pekan ini. You ask two friends to go with you. Kamu bertanya kepada dua teman. Ya, jadi kalian berbincang ada 3 orang nih. You, kamu, dan 2 orang teman. One of your friends definitely agree with you. Satu setuju, but the other one cannot make up their ini. Ya, her or his minds. Ya, tapi yang satu itu tidak bisa memutuskan. Ya, tidak bisa ikut. Use the expression in the previous section in the conversation. Kamu gunakan ya sesuai dengan contoh tadi di atas. Jadi ceritanya kamu pengen pergi ke bioskop, akan pergi ke bioskop, terus bertanya pada 2 temanmu, satu setuju, satu tidak. Berarti apa? Berarti nanti ada 3 orang ya. Jadi A itu akan mengungkapkan rencana, ya rencana A. Terus dia akan bertanya rencana B dan C, ya. Rencana A ke bioskop, ya kan? A mungkin kan A akan berkata, saya mau pergi nonton film baru nih. Terus dia tanya B sama C, akankah kalian ikut saya misalnya? Kemudian si B misalnya, si B nya mau ya, ya kan jawabnya
yes, dan seterusnya. Kamu gunakan seperti contoh di atas. Yang C nya nggak bisa, misalnya mau pergi ke rumah nenek atau bagaimana ya, berarti apa caranya? Kan no kan, tadi mirip yang ini kan ya. Nah itu silakan tugasmu ditulis di buku ya, terus difoto kirim ke e-learning. Oke, that's all for today. Thank you very much. Kita hari ini belajar cara untuk membuat dialog mengenai rencana, maksud atau tujuan. Menggunakan apa? Be going to atau menggunakan would like to. Kemudian ini contohnya dan ini tugasnya. Oke, feel free to ask me ya if you want to ask some question from me. For example, you want to text me from WA, misalnya bisa di WA atau lewat komentar saja. Oke, that's all. Bye bye.